Saya Nancy, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Samarinda. Di modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik berisikan kesimpulan tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, membuat keterhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ana, pada hari ini saya akan mengadakan pertemuan untuk kegiatan supervisi pendidikan yang akan dijalankan oleh Ibu gitu ya. Kemudian ini juga kan atas permintaan Ibu juga untuk disupervisi. Iya, betul, Pak. Terus Ibu mengajar di mata pelajaran apa, Bu? Saya mengajar di mata pelajaran prinsip dasar desain dan komunikasi kelas 11 DKV 1, 2, dan 3. Oh, iya. Kemudian untuk rencana supervisinya kira-kira hari apa ya, Bu ya? Saya rencana untuk disupervisi oleh Bapak itu tanggal 14 April 2023 hari Jumat di kelas 11 DKV 1. Nah, kemudian saya juga mengetahui juga mengenai tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti apa, Bu? Okay. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu peserta didik menjelaskan definisi dan prinsip dasar desain komunikasi visual secara teoritis, lalu melaksanakan proses cara komunikasi visual sesuai dengan tahapan-tahapan desain komunikasi visual. Kemudian selanjutnya saya mau menanyakan area pengembangan yang hendak dicapai dan bagian yang mana yang saya akan amati di kelas nanti. Karena prosedur pembelajaran saya ini adalah project based learning atau PBL, jadi mungkin ketika pada saat di kelas saat ujian untuk latihan prakteknya, saya minta tolong untuk disupervisi pada bagian tersebut, Pak. Kemudian strategi apa yang akan disiapkan nanti oleh Ibu waktu di kelas? Untuk pembelajarannya sendiri itu kan menggunakan praktek tadi itu ya, praktek tadi sebelum praktek itu akan ada ceramah terlebih dahulu, membagikan teorinya, lalu beserta contoh-contoh dari tugas-tugas prakteknya, lalu siswa mengembangkan dari beberapa proyek praktek yang tadi sudah saya contohkan ke para peserta didik, nanti peserta didik mengembangkan dari situ. Seperti itu. Ini masuk di strategi pembelajaran project based learning. Kemudian kira-kira yang diharapkan Bu Ana kira-kira apa ya dari hasil setelah kita supervisi nanti? Nah, harapan saya sebenarnya itu adalah masukan-masukan untuk saya bagaimana saya mengajar di kelas untuk menjadi lebih baik, karena khawatirnya itu adalah sistem saya sendiri dalam mengajar ini masih kurang ke siswa. Takutnya harusnya itu kan kita bertujuan untuk ke siswa aja. Nah, khawatirnya itu yang metode yang saya gunakan ini kurang tepat. Jadi supervisi ini saya minta masukannya bagaimana sistem saya mengajar, lalu apa yang harus saya lakukan agar peserta didik ini mampu memahami semua tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Seperti itu, Pak. Ya. Melihat dari yang disampaikan Bu Petia itu sudah cukup, saya kira. Ya, mudah-mudahan nanti
kita dalam menjalankan supervisinya bisa berjalan lancar. Kemudian nanti bisa tercapai tujuan yang kita harapkan. Baiklah Bu Ferdiana, kita akan melanjutkan nanti pada sesi berikutnya, yaitu observasi di kelas nanti. Saya kira itu aja Bu Ferdiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa? Insyaallah ya sampai maghrib, alhamdulillah. Mana kabarnya, sehat? Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Baca doa terlebih dahulu. Kenapa kita kelasnya dipimpin? Doa dengan agama dan yang doa dulu. Doa selesai. Oke, sebelumnya itu Ibu absen terlebih dahulu ya, karena ini sepertinya banyak yang nggak masuk hari ini. Ibu absen dulu sama DKP berapa ya? DKP 3 ya? Mungkin lupa karena kemarin kegiatan bisa ya. Lupa Ibu. Adilia Rahman, sakit, izin, sekretarisnya. Apa kali keterangan ya? Adila Ahmad, Afra, Aisyah, izin kenapa? Ansa, Asyura, Auna, Keisha, Seri, Chelsea, Alfa juga, Alfa ini ada kejepit ya, besok nggak masuk kan? Sabtu, nggak masuk kan Sabtu ekskul ya kalau nggak salah ya. Damas, Dea, Mari, Fatan, Fitri, apa? Mana sudah? Ini buat penjelasan ya. Gatan, Insan, Insan mana nih? Muhammad Rizky Ramadan. Semester ini si Ramadan sudah 2 kali alfa sama Ibu. Nggak tahu 2 kali yang lain. Muhammad Ainul Abid, Muhammad Ainul, Muhammad Alder, Muhammad Arashid, Muhammad Asad, Muhammad Dias, Muhammad Fatih, Muhammad Rizkullah, nggak tahu apa. Izin 1 kali, sakit udah 2 kali. Rekamkan saya. Ramadhania, Regina, aku belum sana Regina. Sendirian ada kamu sana? Kenapa nggak di depan sini sih? Samita, Sasha, Sidan. Ada dulu. Sudah semua Ibu absen ya. Soal Nirmana ya. Nanti kau enggak Hari apa-apa. kemarin itu tentang apa kita? Tentang? Ya, mengidentifikasi unsur-unsur visual nirmana yaitu warna. Nah sekarang ada lagi 21 materi, ada sini bisa nggak? Oke, nah kita ya, jadi kemarin itu kan kita warna ya, tentang warna. Nah sekarang materi selanjutnya itu adalah mengidentifikasi prinsip keindahan bentuk, kesatuan dan dominasi. Nah di dalam prinsip dasar desain itu nggak cuman ada kesatuan dan dominasi aja teman-teman. Jadi ada keseimbangan, lalu ada ritme, ada penekanan, ya. Jadi memang banyak ada yang teman-teman harus pahami.
kemarin tentang warna. Oke. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Warna itu ada berapa banyak campuran warna? Ada berapa banyak? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Saya catat. Kalau benar Ibu kasih poin. Ada berapa banyak harmoni warna? Ya, silakan Isan. Ya, ada komplementer, dari komplementer, triadik, heksadik. Oke, sama itu ya, jangan terbalik ya. Kalau harmoni warna dengan pembagian warna itu jangan sampai terbalik. Kalau pembagian warna sendiri ada berapa? Ya, angkat tangan. Siapa namanya Ibu lupa ya? Samita. Oh, Samita. Samita salah satunya? Oh, Ibu. Sesa ini. Oh ya, oke, Samita. Abang, ada berapa Samita? Ada 5. Ya, apa aja? Ada primer, sekunder, tersier, kuarta, sama intermediate. Oke, intermediate benar ya. Jadi ada 5. Tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, semangat. Oke, udah. Jadi ada 5. Jadi harmoni warna sendiri dengan pembagian warna itu beda-beda. Lalu ada pembagian warna additif dan subtraktif. Kalau subtraktif itu apa aja warnanya? Yang biasa digunakan untuk percetakan CMYK benar banget. Nah, kalau additif sendiri untuk visual. Itu ya. Oke ya, berarti sudah ya. Ibu anggap sudah selesai teman-teman untuk pengertian materi untuk warna, dan selanjutnya kita akan masuk ke kesatuan dan dominasi. Oke, ini tidak perlu. Oke, kesatuan atau unity. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian searching di Google, prinsip dasar desain itu ada selanjutnya ada unity. Unity itu adalah kata lain dari kesatuan itu sendiri ya, yang merupakan salah satu prinsip dasar tata rupa yang sangat penting. Prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan jika salah satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan, warna, raut, arah, dan lainnya, maka kesatuan telah tercapai. Ini adalah salah satu contohnya kesamaan unsur warna. Nah, ini untuk salah satu contoh dari pengimplementasian kesatuan dalam prinsip dasar desain. Ini ada kesamaan unsur warna. Lalu ini adalah kesamaan bentuk raut ya. Jadi memang ada beberapa tipe dalam bentuk-bentuk dan kesamaan unsur raut itu ya. Lalu ada menyusun kesamaan unsur warna. Kesamaan bentuk unsur warna, memang bentuknya berbeda tapi warnanya itu sama. Teman-teman pernah nggak sih melihat satu desain gitu, misalnya poster gitu ya, atau logo? Biasanya poster itu pakai 2-3 warna aja, paling banyak 3 warna, ya kan? Biasanya yang mendominasi itu apa, warna apa yang mendominasi, lalu bentuk apa yang mendominasi, biasanya seperti itu. Pernah lihat kayak gitu kan? Kemarin dua kali desainnya bagus ini kelas waktu tidak bentuk posternya ya. Ring desain yang kemarin ya, ada desain poster dengan tema apa kemarin? Tema apa? Tugas bebas. Oh, tugasnya bebas. Dan rata-rata bikin apa nih? Tentang apa? Lingkungan? Corona udah tidak usah di. Ya, tapi kemarin Bu Esther salah satu soal yang keluar itu. Iya, jadi tentang corona. Karena masih melekat ya, itu ada beberapa cerita yang masih melekat. Lalu ini sebutin aja ya. Saya duduk nanti di situ ya. Nah, ini kesatuan dengan kedekatan kemiripan unsur seni rupa. Ya, ada kemiripan unsur seni, unsur raut. Jadi memang di bagian depan sini teman-teman kan lihat bahwa ini ada kemiripan dari bentuk dan perbedaan dari unsur warna yang ada ya. Jadi mirip, sebenarnya bentuknya sama tapi sebenarnya agak berbeda dari sini. Dan warnanya juga berbeda. Tempel gitu tidak ya. Tapi memang ada unsur di dalamnya. Pasti teman-teman ketika membuat suatu desain itu ada rasa di dalam bahwa oh harusnya ini kayaknya di sebelah sini deh. Harusnya ini di sebelah sini gitu kan. Ada feeling ya, ada rasa. Makanya prinsip dasar desain itu kita bukan belajar tentang skill tapi tentang rasa di dalam situ. Rasa seni kita yang bisa kita sampaikan ke orang itu seperti apa sih? Kayak gitu ya. Lalu ini kemiripan unsur warna.
Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai supervisi akademik kemarin. Yang sebelumnya kan saya sudah mengobservasi di kelas pada waktu itu hari Jumat tanggal 14 April 2023 gitu ya, di kelas 2 di Cafe 2. Kemudian antara jam 10 sampai selesai gitu ya. Kemudian untuk mata pelajarannya prinsip dasar desain dan komunikasi. Nah itu kemarin saya sudah sebelumnya, kira-kira gimana perasaan Bu Ana pada hari ini? Apakah siap gitu ya? Alhamdulillah, insya Allah siap hari ini, insya Allah. Artinya mungkin kita hanya berdialog aja gitu ya, mungkin ada sesuatu yang perlu kita gali di ini dari hasil Bu Ana mengajar gitu kan. Kemudian itu mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi, mungkin ya diperbaharui lagi kan. Mungkin ada yang kurang, cuma pada dasarnya semuanya sudah bagus gitu kan. Tapi kan mungkin ada yang perlu dilengkapi lagi ya gitu, sesuai dengan aturan gitu ya yang ada itu, mungkin seperti itu. Yang pertama saya waktu itu saya ada menemukan gitu kan. Pertama mengenai strategi pengembangan, strategi dalam mengajar gitu ya. Strategi dalam mengajar, di situ saya menemukan ibu menggunakan awalnya menggunakan metode ceramah gitu ya. Kemudian menjelaskan ke siswa. Kemudian itu ibu lakukan sampai beberapa lama gitu Bu ya. Menjelaskan terus. Kemudian setelah itu baru ibu sambil berceramah itu ada juga ibu menanyakan gitu ya, menanyakan ke siswa tadi, ada beberapa pertanyaan gitu kan. Mungkin itu yang hubungannya dengan kolaborasi. Nah, jadi semacam itu. Sesuai juga dengan ibu tuliskan kemarin gitu kan, waktu rencana untuk mengajar tadi. Kalau dilihat dari dari pembelajaran ibu tadi, mungkin di situ kira-kira kenapa ibu terlalu banyak gitu ya menggunakan metode ceramah gitu kalau ibu. Jadi terima kasih Pak ini sebelumnya, karena saya sudah kasih kesempatan untuk sebagai peserta observasi juga. Jadi gini, saya masih bingung juga Pak, bagaimana saya menentukan metode yang tepat untuk menyampaikan materi dari pembelajaran saya. Ya, sedangkan itu materinya kan teorinya banyak sekali. Jadi saya itu sebenarnya memang juga agak bingung sih merangkum materi-materi saya itu menjadi padat, dan juga bagaimana caranya saya tuh untuk biar tidak terlalu banyak ceramah. Nah, itu memang saya kelemahan saya masih di situ Pak. Makanya banyak sekali pembelajaran saya itu yang memang ceramahnya itu mungkin kalau dikalkulasikan itu sekitar 60%. Sangat banyak ceramahnya gitu. Karena materinya juga teorinya sangat banyak sekali. Seperti itu sih. Itu memang masih saya bingung Pak, bagaimana mengolahnya biar tidak terlalu banyak ceramahnya. Seperti itu. Terus untuk sebelumnya kan sudah saya pernah menyampaikan ke ibu gitu ya mengenai diferensiasi gitu ya, pembelajaran beragam. Kalau menurut ibu kira-kira yang cocok menurut ibu kira-kira seperti apa ya, membuat mereka itu nantinya itu tidak monoton ceramah kira-kira menurut ibu. Kalau menurut pendapat ibu kira-kira seperti apa? Jadi ini ada salah satu cara saya untuk mengurangi sesi ceramah saya dalam mata pelajaran itu, saya kasih materi dan bikin bentuk kelompok kecil seperti itu Pak.
Nah, terus materi itu saya serahkan ke mereka dan untuk mereka rangkum. Nanti masing-masing peserta atau anggota kelompok itu nanti akan presentasi di materi yang sudah saya berikan. Paling tidak ketika mereka merangkum itu kan ada menyimak di dalam situ. Jadi materi yang untuk selanjutnya saya tidak perlu lagi ceramah, mungkin langsung saya kasih praktek karena sebelumnya untuk materi teori tadi itu saya sudah berikan untuk tugas kelompok, mungkin seperti itu Pak. Jadi kemarin nanti saya mencoba begitu. Jadi nanti itu ada apa model lain dia dengan merangkum masing-masing. Kemudian si anak nanti menggali sendiri gitu ya. Oh iya betul. Menggali Oh sendiri. iya benar. Kemudian kira-kira nanti anak itu nanti seperti apa kolaborasinya, adakah kira-kira ya mereka kolaborasinya, misalnya saling umpan balik mungkin, apakah nanti di model diskusi kah nanti kira-kira? Ya, jadi nanti kan ketika sudah selesai mereka itu merangkum materi yang dari saya berikan, nanti kan ada sesi yang namanya presentasi itu kan Pak. Nanti kan berarti masing-masing dari kelompok itu nanti ada sesi tanya jawab, nanti akan ada produk dari hasil dari materi teori yang saya berikan tadi itu. Jadi yang dimaksud dari materi ini apa sih, ini contohnya, nah gitu. Jadi dalam kelompok pun juga nanti akan ada kerjasama mencari si materi itu tadi tambahannya, kayak gitu sih Pak. Mudah-mudahan aja ya bisa terlaksana. Jadi nanti di sini catatannya akan ada pengembangan gitu ya, pengembangan ke model diskusi kelompok nanti ya. Diskusi kelompok gitu. Nah, kelompok. Nanti mungkin saya selip-selipkan game di situ kan Pak, karena kan anak-anak tuh biasanya akan lebih semangat ketika dapat game-game kecil gitu. Nanti kelompok yang duluan maju mungkin nanti bisa nunjuk kelompok yang lain dengan cara kayak goncangan arisan gitu loh Pak. Gitu lah pasti kayak gitu sering cari kelompok yang iya saya masih cari kalimat yang tepat. Diselingi dengan permainan game gitu ya. Ya. Permainan game. Nah ini. Kemudian untuk isi materi itu nanti apakah kalau menurut Ibu yang cocok tuh apakah perlu diragamkan atau sama atau nanti berbeda-beda per materinya tadi sub-subnya itu gitu? Dibedakan Pak. Membedakan Jadi, ya. Kalau karena kan materi dari prinsip bahasa desain itu kan sangat banyak ya teman-teman. Nah dari situ nanti teman-teman tuh harusnya bisa mengeksplor. Jadi kalau nanti mereka bisa mencari materi yang lain. Misalnya kayak prinsip bahasa desain itu kan ada 7. Nah nanti 7 tuh dibagi. Oh gitu ya. Nanti mereka nge-explore sendiri dari situ. Jadi ada pembagian mencari nanti sendiri. materi. Nanti ada pembagian materinya. Nanti mereka tambahkan. Seperti itu. Jadi itu ada pembagian materi. Terus sebelum Ibu mengajar tuh Ibu sudah mengelompokkan lah kira-kira kebutuhan ini, misalnya ini hanya bisa ini, bisa ini kira-kira. Itu belum ya. Itu belum. Memang waktu sebelum materi saya berjalan ini saya pernah ada kasih kuesioner itu Pak. Jadi siswa yang audio seperti apa, visual seperti apa gitu ya, sudah ada saya bagi ini. Tapi pas ketika terjadi belum terrealisasi. Baru sampai situnya aja. Artinya Ibu sudah mengumpulkan artinya sudah ada penelitian gitu ya, kemudian tapi belum dijalankan. Belum. Mungkin ke depan mungkin ada rencana kan? Ada Pak, insya Allah. Itu dilihatkan betul gitu ya. Iya. Nah itu. Terus ini lagi yang saya lihat, kemudian untuk menggunakan model pembelajaran project based learning sudah gitu ya, sudah terlaksana karena mereka bekerja sendiri gitu ya, sesuai dengan projectnya. Kemudian juga ada kolaborasi. Terus mengenai ini Bu, kan sebelumnya pernah juga saya kasih tahu ke Ibu mengenai pembelajaran sosial emosional. Nah itu kan sebelumnya itu kira-kira kemarin itu kan belum terlihat itu ya.
belum. Itu kenapa Bu kira-kira menurut Ibu? Saya juga maksudnya belum terlalu paham bagaimana pembelajaran itu harus dilaksanakan di kelas sih Pak. Sebenarnya itu yang jadi kendala saya, makanya itu belum terlaksana karena saya juga masih belum paham arah kesananya bagaimana ngaturnya, seperti itu sih Pak. Kemarin itu kan ada pernah saya berbincang aja Bang itu kan, betul. Bahwa salah satu contohnya misalnya kita mengadakan ini apa namanya seperti dengan cara memejamkan mata kemudian mendengarkan lagu-lagu itu gitu kan untuk menenangkan pikiran terhadap siswa tadi gitu kan. Itu kan ada kemarin tuh saya selingi lah gitu kan ngasih tahu. Nah mungkin kalau menurut Ibu kira-kira perlukah itu diberikan sebelum kita mengajar ke siswa kita awal-awalnya? Nah kalau saya sih saya nggak tahu ya apa itu perlu atau tidak ya, karena saya belum pernah mengimplementasikan di dalam kelas. Mungkin itu juga alasannya kenapa saya belum tahu itu. Tapi saya pernah ngajak di kelas itu ice breaking karena kan mata pelajaran saya ini 3 jam dengan teori yang sangat banyak. Pastinya teman-teman di kelas itu kan boring ya, bahasa anak sekarang itu tuh bosan. Nah, jadi akhirnya ke ice breaking itu aja sih Pak. Arah jauh lebih ke sana tuh belum. Karena saya masih belum paham implementasinya bagaimana. Seperti itu. Jadi ice breaking itu masuk juga dari bagian itu tadi kan, bagian artinya keragaman dalam kita mengajar tadi gitu kan. Awal sebelum kita masuk supaya ada relax sedikit gitu kan. Kemudian yang sosial emosional tadi kan bisa kita lakukan tadi kan sebelumnya untuk memfokuskan. Kemudian di situ juga sebenarnya sosial emosional tuh juga ada bukan sekedar kita hanya menenangkan diri gitu ya, tapi kan sudah kadang-kadang kan kita bisa juga melihat itu sudah ada pada diri si siswa sendiri. Misalnya contoh-contoh yang mereka lakukan. Contohnya seperti misalnya ada sikap merasa tidak mendominan terhadap orang lain. Nah itu kalau menurut pengamatan Ibu dari pembelajaran Ibu itu apakah bisa terlihat Bu seperti itu? Belum terlihat ya. Belum terlihat. Karena itu tadi kurangnya saya itu mungkin pendekatan secara bagaimana di kelas awalnya itu, karena kan itu saya belum Pak, belum paham, belum kesana. Tapi kalau menurut pengamatan Ibu kan ada siswa yang berkelompok gitu ya, yang mau berkelompok kemudian mereka berbaur kemudian memecahkan masalah. Apakah di antara itu tuh kan ada yang terlihat lebih emosional atau yang bisa menahan gitu. Ada itu pasti terlihat ya Pak. Ada yang hanya ngikut ya udah nggak apa-apa, aku terserah aja. Ada yang kayak gitu, itu ada pasti dalam satu kelompok itu ada. Kalau itu tuh ada. Ada yang lebih ada yang mau mendominasi, itu ada dalam satu kelompok itu ada. Ada juga yang keras harus pendapat dia, ada juga. Ya ada Pak. Nah mungkin itu salah satu contoh Bu ya, mungkin siswa yang perlu diberikan pemahaman mengenai sosial emosional ke mereka gitu kan dalam dalam belajar tadi. Jadi di situ mungkin kita bisa memberikan contoh mungkin atau itu kira-kira sekedar aja. Mungkin ya. Yang terus yang selanjutnya. Kemudian saya mau menanyakan lagi mengenai, kebetulan kemarin itu kan belum selesai. Kalau diferensiasi gitu ya, keragaman dari produk yang dihasilkan itu seperti apa Bu yang Ibu biasanya hasil akhir dari anak-anak itu? Hasil akhir proyeknya anak-anak di materi pelajaran saya itu Pak. Dalam bentuk apa itu? Biasa dalam bentuk fisiknya dalam bentuk fisiknya. Kalau dalam bentuk fisiknya itu kayak seperti poster, terus lukisan. Ada namanya di materi saya itu namanya nirmana. Nah, nirmana itu ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi itu ada.
Itu ada hasilnya. Itu ada bentuk hasilnya ya, Ada, fisiknya. ada fisiknya. Misalnya dari bahan apa itu misalnya? Dari bahan kemarin itu teman-teman di kelas 11 itu ada yang bikin dari stick es krim, ada yang bikin dari sedotan. Lalu kalau untuk materi yang kemarin itu ada yang bikin dari tekstur daun, karena ada materinya di dalam mata pelajaran saya. Artinya sudah beragam itu ya bentuknya hasil udah produknya beragam. tadi ya. Iya. Ada bentuk visual juga. Ada bentuk visualnya. Ada. Saya rasa itu aja Bu. Oh iya. Dari pembicaraan kita hari ini setelah saya mengadakan observasi gitu kan, bahwa dari pembicaraan kita ini mau mengadakan perubahan gitu ya dalam pembelajaran yang lebih banyak lagi menggunakan diskusi kelompok tadi ya. Diskusi kelompok, kemudian juga mencoba nanti mungkin ya mencari cara untuk ini tadi menerapkan pembelajaran berdasarkan sosial emosional tadi gitu kan. Baik dari awal ataupun nanti di tengah-tengahnya gitu ya untuk menerapkan tadi. Kemudian di sini juga ada nanti rencana untuk pengembangan materi gitu ya. Kemudian pengembangan materi nanti akan diragamkan lagi. Habis itu mengenai kebutuhan siswa gitu ya berdasarkan minatnya tadi mungkin ya ditentukan berdasarkan kelompoknya tadi. Iya, siap. Nanti karena sudah ada diamati lebih awal gitu kan datanya, tapi pelaksanaannya masih belum. Iya. Kemudian untuk diferensiasi produk sudah gitu ya, yang tadi aja masih belum. Saya rasa itu aja mungkin ya untuk pembicaraan pasca observasi tadi. Mungkin ada kekurangan atau dari saya gitu ya, saya minta maaf. Saya kita hanya sama-sama menggali menggali terhadap dari hasil kita belajar tadi, dari mengajar tadi, dari hasil observasi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengadakan perubahan yang lebih baik lagi gitu ya. Nah itu aja mungkin. Untuk selanjutnya kita minta bimbingan dari Bu Aryati mungkin. Kekurangan dari kita tadi mungkin dalam mengajar. Bu Aryati saya persilakan. Terima kasih Pak Nanti. Jadi tadi dari dilakukan ke Bu Ana. Secara keseluruhan sudah cukup bagus ya. Artinya dari yang Bapak lakukan tadi sudah diawali dulu menganalisa apa yang dilakukan waktu Bapak mengobservasi beliau di kelas ya. Jadi hal-hal apa seperti itu sudah ada. Kemudian percakapannya juga sebuah arah ya, tidak mendominasi salah satu, tetapi memberikan kesempatan juga kepada rekan sejawatnya untuk berbicara. Tapi mungkin percakapan dua arah, tapi coaching itu sebenarnya diharapkan itu yang lebih banyak itu yang di coaching. Yang di coaching. Gitu. Jadi kalau melihat tadi waktu udah dua arah sebenarnya. Tetapi masih kayak 50-50 lah. Masih 50-50 lah. Harusnya ini dua. Jadi paling tidak harusnya Bapak tuh sedikit aja tapi banyak menggali Bu Ana tadi. Gitu loh. Jadi Bu Ana yang banyak ini gitu. Tapi saya lihat tadi masih walaupun sudah dua arah tapi mungkin belum porsi yang besar itu belum yang di coaching gitu. Karena kan memang fungsinya coach itu kan hanya untuk menggali. Seperti itu. Kemudian pertanyaan sudah cukup ini untuk menggali. Kemudian tadi juga dari Bu Ana tadi sudah menyampaikan apa yang akan tindak lanjutnya nanti gitu kan, sudah artinya sudah memang dari Bu Ana sendiri gitu kan, bukan dari Pak Nancy. Nah kemudian yang di akhir tadi, nah jadi memang yang di akhir tadi kesimpulan itu diharapkan dari yang di coaching. Nah ya jadi
Mbak Nancy memberikan kesempatan bagaimana Ibu Ana dari apa yang kita ini lakukan hari ini, apa yang bisa Ibu ambil kesimpulan seperti ini. Oh ya, saya harus melakukan ini nanti setelah ini gitu. Nah, jadi kesimpulan tadi Bapak tadi yang menyimpulkan ya, menyimpulkan. Jadi ke depannya nanti untuk coaching itu beri kesempatan yang di coaching untuk oh ya saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini seperti itu. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah bagus ya, cuma sedikit mungkin hal-hal seperti itu aja yang mungkin.